Hai Scorpio elemen air, kita general reading hari ini untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2023 tentang situasi umum kamu. Oke, dia tahu aja ya kalau aku mau ambil 3 kartu lagi nih udah ketepaan ya, udah 3 nih. Oke. Untuk situasi umum kamu Scorpio, aku merasa di sini ada suasana hati yang sangat terpenuhi dengan taburan cinta ya. Aku merasa orang-orang sekeliling kamu sangat baik hati dan selalu baik terhadapmu, mungkin selalu memberikan perhatian ke kamu gitu ya, terutama keluarga kamu di sini. Oke. Aku merasa ada cinta kasih yang tulus dari mereka terhadap kamu sehingga kamu merasa sangat nyaman, aman dan sangat merasa baik saat ini. Oke, hargai siapapun itu yang saat ini sangat baik kepada kita ya. Oke, dengan begitu mereka pun juga merasa enak gitu ya perasaannya. Beda lagi kalau kita udah diberikan perhatian tapi kitanya cuek, nanti malah dia ngerasa tersinggung, ngerasa nggak enak di hatinya ya. Jadi kita harus menghargai siapapun itu yang sudah baik ke kita. Untuk pekerjaan, di sini aku merasa mungkin ya ada tugas baru kali ya, tugas baru yang kamu dapatkan. Kamu sama sekali belum pernah dihadapkan dengan tugas yang seperti ini, jadi kamu sendiri masih bingung mau ngerjainnya gimana gitu kan. Nah di sini berarti teman-teman Scorpio harus cari informasi, petunjuk gitu ya, gimana caranya agar bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Mungkin masih perlu belajar ya, cari wawasan gitu ya, mungkin bisa juga sharing ke orang yang lebih senior dari kita di bidang ini nih gitu. Oke, kita bahas untuk keuangan. Nampaknya keuangan tidak perlu dikhawatirkan berlebihan ya, karena aku lihatnya keuangan kamu stabil dan sangat baik di sini. Nah berarti kalau keuangan kamu sedang baik, yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga keuangan ini agar bisa stabil. Dan mungkin kalau memang ada keberlimpahan ya, lebih dari cukup gitu ya, berarti teman-teman juga harus menyedekahkan sebagiannya atau seberapanya ya, sesuai dengan keinginan kamu ya. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain tuh sangatlah indah ya, terutama buat mereka yang lebih membutuhkan. Dan juga yang pastinya ya, bahagiakan keluarga kamu, terutama orang tua kamu ya, atau mungkin pasangan kamu. Oke, untuk yang single aku merasa di sini itu kamu nyaman banget gitu ya dengan situasi single kamu, status single kamu. Kamu merasa ini adalah status yang membanggakan ya, karena mungkin sebelumnya hubungan kamu dengan seseorang tuh selalu aja kandas, mungkin tersakiti kamunya ya. Tapi saat ini kamu single tapi kamu happy-happy aja gitu ya, karena nggak terbebani dengan urusan percintaan. So ya gitu. Nah, dari status yang membanggakan ini ya, bukan berarti kita menutup hati, mengunci hati terus-terusan ya. Suatu waktu nanti ya, suatu hari nanti ada kalanya kita perlu membuka hati kita untuk sebuah percintaan ya. Kalau sekarang masih happy dengan status single kamu ya gak apa-apa, kita nikmatin aja alurnya ya. Tapi suatu hari nanti kita perlu membuka hati kita untuk seseorang ya. Tapi semua keputusan ya tergantung teman-teman lagi ya, bukan dari aku ataupun readingan ini. Kita buka untuk yang berpacaran. Aku merasa di sini itu ada cinta segitiga ya. Kamu mungkin punya kekasih, tapi entah ini yang punya
atau dekat dengan yang lain tuh bisa kamunya atau si dianya, ya. Nah, mungkin kalau seandainya dia yang punya pihak ketiga, ya mungkin saat ini kamu memang sering merasa curiga gitu ya. Nah, mungkin kalau kamu merasakan ini, coba lakukan sesuatu yang bisa mengkonfirmasi dugaan kamu ini, tapi pastinya dengan cara yang baik ya. Jangan sampai menimbulkan keributan duluan gitu loh. Kita harus cari tahu faktanya dulu gitu. Oke, buat kamu yang sudah menikah, aku merasa di sini mungkin kamu merasa cemburu karena dia sering banget dekat dengan lawan jenis karena mungkin dengan alasan pekerjaan. Tapi aku merasa sebenarnya dia tuh setia banget sama kamu, ya. Jadi mungkin perasaan ini ya perasaan kita aja. Tentang kenyataan mungkin dia sebenarnya setia sama kita gitu loh. Hanya mungkin bayangan-bayangan negatif aja yang menguasai diri kita. Nah, dari sini teman-teman perlu untuk mengakhiri ya, bukan mengakhiri sih, tapi lebih cari tahu dulu faktanya dan mengambil keputusan tentang diri kita ini. Apakah kita perlu khawatir terus-terusan atau mungkin cemas atau mungkin curiga gitu kan. Kalau memang sudah ada fakta yang ada, cepat mengambil keputusan ya. Mungkin kalau memang dianya emang setia gitu ya sama kita, ya kita akhiri rasa curiga kita gitu ya. Karena kalau kita tetap menyimpan rasa curiga, nanti malah menjadi emosi ya, dan hubungan kita sama pasangan itu jadi kurang baik karena kita emosian. Jadi tentukan dulu atau cari dulu fakta yang ada dan tentukan apa yang harus kamu lakukan ya. Oke, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menemaniku hari ini. Salam santun buat semuanya.